Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Poppy Amelia, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan membahas materi tentang pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan paragraf, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut berurutan waktu. 2. Paragraf ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pemaparannya disajikan mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap oleh indera penglihatannya. Dengan mengambil posisi tertentu, pemaparan dimulai secara berurutan dari benda yang terdekat ke benda yang lebih jauh atau dalam letaknya, dari satu ruang ke ruang lainnya. Kesinambungan antar bagian yang dipaparkan harus terjaga agar isi paragraf dapat dipahami dan diikuti oleh pembaca. 3. Definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seseorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Istilah dalam kalimat topik dikembangkan dan dijelaskan dalam kalimat penjelas untuk memberikan batasan yang menyeluruh tentang suatu istilah. Kadang-kadang penulis menguraikannya secara panjang lebar dalam beberapa kalimat, bahkan dapat mencapai beberapa paragraf. Definisi merupakan persyaratan yang tepat mengenai arti suatu kata atau konsep. Definisi yang baik akan menunjukkan batasan-batasan pengertian suatu kata secara cepat dan jelas. 4. Analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan, baik bentuk maupun fungsi, untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. 5. Pembandingan dan pengontrasan. Pembandingan dan pengontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Dalam pengembangan paragraf ini, perbandingan digunakan untuk membandingkan dua unsur atau lebih yang dianggap sudah dikenal oleh pembaca. Di satu pihak memiliki kesamaan, sedangkan di pihak lain mempunyai perbedaan. Pengembangan paragraf dengan pengontrasan bertolak dari adanya dua unsur atau lebih yang sama, tetapi menunjukkan ketidakserupaan pada bagian-bagiannya. 6. Sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau dapat juga sebaliknya. Jika akibat merupakan pikiran utama, untuk dapat memahaminya perlu dikemukakan sejumlah penyebab sebagai perinciannya.
Sebab akibat sebagai pikiran utama dapat ditempatkan pada bagian permulaan atau bagian akhir paragraf. Pengembangan ini dipakai dalam tulisan ilmiah atau keteknikan untuk berbagai keperluan, antara lain, 1. Mengemukakan alasan yang masuk akal, 2. Memberikan suatu proses, 3. Menerangkan mengapa sesuatu terjadi demikian, 4. Meramalkan runtutan peristiwa yang akan datang. 7. Pembatas satu persatu atau contoh. Pengembangan paragraf dengan pembatas satu persatu atau contoh, kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh konkret. 8. Repetisi. Pengembangan paragraf dengan repetisi sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasanya. Pokok bahasan yang dikemukakan pada awal paragraf diulangi pada akhir paragraf sebagai simpulan. Jadi, jika kata atau gugus kata pada sebuah kalimat diulang pada kalimat berikutnya, pembaca diingatkan kepada informasi yang pernah dibacanya. 9. Kombinasi. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Pengembangan paragraf dengan kombinasi ini paling sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Cara pengembangan ini memang paling mudah dilakukan. Mungkin itulah tadi penjelasan saya mengenai materi pengembangan paragraf. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.